63. Siapa kau sebenarnya? Calon menantu. Beo Adisti bingung. Ya, bukankah kau calon menantu Madre dan Padre? Kenapa ekspresimu seperti itu? Maaf Nyonya Madre, kenapa Anda memanggil saya calon menantu? Memangnya kapan aku jadi calon menantumu? Bahkan aku sendiri tidak mengenal putra Anda, begitu juga Nyonya Madre sendiri. Adisti benar-benar bingung. Ia sampai menggaruk cuping hidungnya. Kenapa tiba-tiba ada seorang wanita yang mengakui dirinya sebagai calon menantunya? Sejak kapan ia menjadi calon menantu seseorang yang tidak dikenalnya itu? Mendengar pertanyaan Adisti membuat Ibu Mark itu pun terkekeh lalu mencubit pipi Adisti. Pantas saja putra Madre sampai tergila-gila padamu, ternyata kamu memang semenggemaskan ini. Ah, iya, jangan panggil aku Nyonya Madre, tapi panggil saja Madre. Madre itu artinya momi dalam bahasa Spanyol. Ah, untuk penjelasan selanjutnya, kita tunda dulu ya. Madre akan memanggilkan dokter terlebih dahulu, ujar Ibu Mark yang segera menekan tombol di atas ranjang. Tak butuh waktu lama, dokter dan perawatannya pun datang memeriksa Adisti. Bagaimana keadaan calon menantu saya, dok? Tanya Ibu Mark. Dokter tersebut tersenyum, Anda tidak perlu khawatir. Keadaan calon menantu Anda sudah baik-baik saja. Tapi untuk memastikannya lagi, siang nanti calon menantu Anda akan menjalani observasi secara menyeluruh. Bila semuanya baik-baik saja, mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan, calon menantu Anda sudah bisa dibawa pulang. Bahkan bisa langsung dinikahkan, ujar dokter itu sambil tersenyum lebar. Ibu Mark pun ikut terkekeh, Anda bisa saja. Tapi sayangnya, calon suaminya masih belum sadarkan diri, ujar Ibu Mark sendu. Dokter itu pun mengangguk, semoga saja putra Anda segera sadarkan diri, Nyonya. Saya yakin, putra Anda pasti akan segera bangun. Ia pasti tak ingin calon istrinya diambil orang lain, bukan? Lagi-lagi Ibu Mark terkekeh, Anda bisa saja, dok. Setelah berbincang sejenak, Ibu Mark pun segera kembali ke kamar Adisti. Kenapa? Tanya Ibu Mark heran saat melihat ekspresi Adisti saat memandangnya. Mark, bagaimana keadaan Mark? Di mana dia? Dia tidak apa-apa kan? Nyonya, bisa bantu aku mencari pasien bernama Mark? Tolong aku, Nyonya. Tolong bantu aku. Melas Adisti membuat Ibu Mark tersenyum haru. Sepertinya pilihan putranya sudah tepat sebab terlihat jelas kalau Adisti merupakan gadis yang tulus. Bahkan ia bisa melihat kalau Adisti benar-benar mengkhawatirkan keadaan Mark. Ibu Mark itu lantas mendekat dan menggenggam tangannya seraya tersenyum sendu, sepertinya kau sangat mencintai anak nakal itu. Ucap Ibu Mark bernama Eleanor itu. Mendengar kata cinta, Adisti tak lagi menepis apalagi menutupi perasaannya, Anda benar, Nyonya. Aku benar-benar mencintainya. Karena itu, tolong aku Nyonya, tolong aku untuk bertemu dengannya. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Apalagi, Adisti seketika terguncang saat mengingat bagaimana motor Mark yang terseret jalanan beraspal dan tertimpa motor besarnya. Belum lagi demi dirinya, Mark sampai rela masuk ke dalam danau untuk menyelamnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada Mark? Adisti pasti akan menyesal seumur hidup setelah ini. Aku mohon, Nyonya, tolong aku. Aku ingin bertemu dengan Mark. Sesuai permintaan Adisti, Eleanor pun membawa Mark ke ruang ICU. Mark masih dinyatakan koma setelah operasi selesai. Meskipun kakinya berhasil dioperasi, tapi siapa sangka, ternyata ia mengalami benturan cukup keras di kepala. Memang tidak berdarah sebab Mark mengenakan helm, tapi tetap saja, benturan itu membuat laki-laki itu mengalami pendarahan di dalam otak. Untung saja dokter segera mengetahui hal tersebut. Jadi setelah menjalani operasi di bagian kaki, Mark lanjut menjalani operasi di bagian kepala. Hal inilah yang ternyata berdampak membuat Mark mengalami koma. Melihat keadaan Mark yang tidak baik-baik saja membuat Adisti menangis histeris. Eleanor sampai kesulitan untuk menenangkannya. Tenanglah, sayang. Yakin dan percayalah, putra nakal Madre ini pasti akan baik-baik saja. Ia hanya tidur. Mungkin putra nakal Madre sedang kelelahan jadi ia memilih tidur yang sedikit lebih lama dari biasanya.
Jangan menangis lagi, oke? Yakinlah, putra Madre dan Padre, merupakan anak yang kuat. Putra Beo Adisti dan Eleanor mengangguk. Ya, anak nakal ini putra kesayangan Madre. Karena itu, Madre menyebutmu calon menantu sebab kau adalah calon istri pilihan putra Madre. Kau mau kan menikah dengan putra Madre? Ucap Eleanor sudah seperti melamar Adisti. Mata Adisti yang basah sampai mengerjap, bagaimana bisa ia dilamar oleh ibu dari laki-laki yang disukainya seperti ini? Adisti, bagaimana? Will you marry my son? Ucap Eleanor sembari melepaskan cincin di jari manisnya dan menyodorkannya pada Adisti. Mata Adisti kian membulat, dia benar-benar dilamar ibu dari Mark. Siang hari Rainero dan Axton kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Mark dan Adisti. Setelah kedatangan orang tua Mark, Rainero lantas pamit undur diri. Bagaimanapun mereka memiliki keluarga yang mesti mereka jaga dan perhatikan. Untung saja orang tua Mark datang tepat waktu dan bersedia menggantikan mereka menjaga keduanya. Setelah melihat keadaan keduanya, kini Rainero dan Axton pun bertolak menuju kantor polisi untuk melihat Nyonya Christina dan memastikan kalau wanita itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Rainero dan Axton ke kantor polisi tidak hanya berdua saja, tapi Eleanor dan Alvernon pun ikut serta. Mereka pun ingin bertemu secara langsung wanita yang telah hampir melenyapkan nyawa putra dan calon menantu mereka. Kalian. Jadi kalian yang melaporkan aku. Kenapa kalian ikut campur urusanku dengan perempuan itu? Hah? Sentak Christina murka. Kupikir setelah di penjara kau akan menyadari kesalahanmu, Nyonya. Nyatanya, dugaanku salah. Ternyata kau masih saja dengan keangkuhanmu. Sepertinya kau lupa akan asal-usulmu yang hanya mantan wanita malam, ucap Eleanor membuat mata semua orang terbelalak. Apa yang kau katakan? Siapa kau? Jangan sembarangan memfitnahku, sialan. Sentak Christina tak terima dengan tuduhan Eleanor. Kau tidak tahu aku. Aku, Eleanor Alvernon. Aku, ibu kandung dari Mark. Laki-laki yang kau rendahkan dan kau hina, ucap Eleanor dengan tatapan mengintimidasi. Apa katamu tadi? Fitnah. Hahaha, untuk mengulik masa lalumu itu sangatlah mudah, Nyonya. Sekali jentik saja, aku bisa mendapatkan semua informasi tentangmu. Mantan wanita malam yang diangkat derajatnya oleh Tuan Austin. Tapi dengan sombongnya mau merendahkan orang lain seakan kau adalah orang yang paling hebat. Jantung Christina berdetak kencang. Ia tidak menyangka akan ada yang mengetahui masa lalunya yang telah dikuburnya selama bertahun-tahun. Lihat, karena ulahmu kau telah mencelakakan suamimu sendiri. Ia terkena serangan jantung dan dalam keadaan kritis sekarang. Lalu putramu malu menghadapi dunia karena dicap anak seorang pembunuh. Kau benar-benar bodoh. Kau menghancurkan keluargamu sendiri dengan keangkuhanmu itu. Sebenarnya ingin sekali aku mencekik lehermu itu sebab karena ulahmu putraku nyaris kehilangan nyawanya. Tapi aku takkan mengotori tanganku sendiri. Biarkan hukum yang berbicara. Dan akan aku pastikan, kau akan mendapatkan hukum yang berbicara. Dan akan aku pastikan, kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan segala perbuatanmu, desis Eleanor membuat Christina memucat seketika. Kini Rainero dan Axton tengah dalam perjalanan kembali ke kantor. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba Axton mengerem mobil yang dikendarainya secara mendadak. Jelas saja Rainero sampai mengumpat kesal. Axton, apa-apaan kau? Apa kau sudah kehilangan kemampuanmu menyetir? Hah? Sentak Rainero membuat Axton meringis. Sorry. Tiba-tiba ada yang aku ingin beli. Kau tunggu di sini sebentar, oke? Aku tidak akan lama, ujar Axton seraya melepaskan seatbelt-nya. Lalu ia pun dengan terburu-buru segera keluar dari dalam mobil entah kemana. Tak lama kemudian, Axton pun kembali dengan sebuah paper bag di tangannya. Senyum manis tersungging di bibirnya. Jelas saja Rainero sampai bertanya-tanya apa yang membuat laki-laki itu tiba-tiba tersenyum begitu bahagia. Apa itu? Tanya Rainero, tapi Axton tak menjawabnya. Ia justru segera menyalakan mobilnya. Kesal karena merasa diabaikan oleh Axton, Rainero pun segera merebut paper bag Axton membuat laki-laki itu menjerit. Kembalikan, brengsek.
Itu milikku, geram Axton yang langsung menepikan mobilnya kembali. No, sebelum kau katakan apa isinya, Rainero berusaha menyembunyikan paperback itu di belakang tubuhnya. Axton sampai melepaskan seat belt agar bisa merebut paperback itu kembali. Jangan macam-macam, Rain. Kembalikan, cepat. Sentak Axton. Rainero tidak marah. Mereka memang kerap bertengkar seperti Tom and Jerry seperti ini. Katakan dulu kalau tidak biar aku buka sendiri, kekeh Rainero. Axton sampai menggeram kesal, kembalikan, cepat. Kalau tidak apa? Tanya Rainero dengan senyuman mengejek. Kalau tidak, aku akan menelpon Senina dan memberitahunya kalau mantan partner ranjangmu kemarin datang ke kantormu, ucap Axton dengan seringai mengejek di bibirnya. Mata Rainero membulat, lalu ia dengan kasar membuka paperback itu. 1, 2, 3. Seketika terdengar tawa renyah sekaligus mengejek dari bibir Rainero. Bagaimana ia tidak geli saat melihat ternyata Axton membeli set lingerie berbentuk kelinci berwarna pink lengkap dengan bandonya. Wah, sepertinya kau memiliki selera bercinta yang unik, ucap Rainero dengan tawa mengejek. Axton menggeram kesal, lalu ia mengambil ponselnya. Sesuai dengan ancamannya, ia akan memberitahu Senina mengenai kedatangan mantan partner ranjang suaminya tersebut. Kau ingin menelpon Senina? Telepon saja. Aku tak masalah karena aku sudah menceritakan tentang kedatangan perempuan itu. Tak ada rahasia di antara kami, Pinky Man. Jadi jangan buang tenagamu untuk sesuatu yang sia-sia wahai Pinky Man, ejek Rainero masih dengan tawa renyahnya. Axton hanya bisa terdiam dengan wajah ditekuk. Salahnya juga langsung tertarik dengan set lingerie berbentuk kelinci berwarna pink tersebut saat melintasi toko pakaian yang dilihatnya tadi. Ia khawatir lingerie seksi itu tiba-tiba dibeli orang. Jadi tak ingin menunda, Axton pun segera menghampiri toko tersebut dan membeli set lingerie tersebut. Dan kini, Axton hanya bisa merengut masam karena Rainero yang tak henti-hentinya menertawakannya. Dasar, bos brengsek. Tertawalah seluas mungkin. Lihat saja, nanti aku akan membalasmu. Ya, lakukan saja semaumu. Bukankah kau dulu pun sering menertawakanku? Kini giliranku yang menertawakanmu. Hahaha. Akhirnya, Axton hanya bisa pasrah saat Rainero terus-terusan menertawakannya. Rainero masuk ke dalam rumah sambil bersiul bahagia. Ia bahagia sebab satu persatu orang-orang yang dulu hendak menghancurkannya maupun Senina telah mendapatkan ganjarannya. Meskipun masih ada 1-2 masalah yang belum benar-benar selesai, setidaknya keamanan istrinya sudah terjamin. Sayang, kenapa kau bersiul-siul seperti itu? Apa ada kabar bahagia hari ini? Rainero yang masuk begitu saja tidak melihat kalau sang istri sedang berdiri tak jauh dari posisinya. Senyum Rainero mengembang, apalagi setelah mendengar Senina memanggilnya, sayang. Katakan sekali lagi. Apa? Tanya Senina bingung. Ia lantas meletakkan baby boy-nya ke dalam stroller gandeng milik kedua bayi kembarnya. Tadi, kau panggil aku apa tadi? Bisa ulang sekali lagi. Senina akhirnya paham, lantas ia tersenyum geli, sayang, Kenapa? Kau tak suka? Rainero menggeleng cepat, suka. Aku sangat suka. Sini, biarkan aku memeluk istriku yang cantik ini. Aku sangat merindukanmu, sweetie, ujar Rainero sambil merentangkan kedua tangannya. Senina lantas segera masuk ke dalam pelukan Rainero. Disandarkannya kepalanya di dada laki-laki itu. Rasanya hangat dan menenangkan. Aku juga, cicitnya malu-malu. Benarkah? Senina mengangguk malu-malu. Jadi, kapan Raino Conda bisa berkunjung? Dia pun sudah sama merindukan gua hangatnya, bisik Rainero tepat di telinga Senina. Perempuan itu sampai menegang. Ibu dua anak itu sampai menggigit bibirnya saat gelenyar aneh itu menyebar di sekujur tubuhnya. Bukankah kau sendiri yang paling tahu? Mata Senina menyipit, sementara itu Rainero terbelalak. Bagaimana bisa? Kau pikir aku tak tahu kalau suamiku ini setiap pagi melingkari tanggal di kalender? Mulai dari hari di mana aku melahirkan dan sampai. Senina terkekeh geli saat Rainero menggesek-gesekkan rahangnya yang berbulu di pipi hingga ke leher. 2 hari lagi. Tapi kenapa rasanya lama sekali ya? Hahaha. Dasar mesum,
cibir Senina membuat Rainero terkekeh. Oh ya, kau belum cerita kenapa kau sepertinya senang sekali. Tidak ada apa-apa sih. Hanya saja aku sedang geli mengingat tingkah Axton tadi. Axton, memangnya ada apa? Dengan senyuman merekah, Rainero pun menceritakan segala tingkah absurd Axton yang kini menggilai segala hal yang berwarna merah muda alias pink. Astaga, apa jangan-jangan Gladys mengandung anak perempuan ya? Rainero mengedikkan bahunya, entahlah. Aku mandi dulu ya, sweetie. Aku sudah tak sabar menggendong Baby Sky dan Baby Earth, ucapnya seraya memberikan sebuah kecupan di pipi Senina. Senina pun mengangguk dan kembali bermain dengan kedua bayinya yang diberi nama Baby Sky untuk anak laki-lakinya dan Baby Earth untuk anak perempuannya. Sementara itu, di rumah sakit, setelah Adisti kembali ke ruang perawatannya, Eleanor pun mengambil sebuah majalah yang tergeletak di atas meja. Majalah itu milik Eleanor sendiri yang dibelinya untuk mengusir kebosanan. Setelah itu, ia menggulung majalah itu dan memukulkannya di bagian kepala Mark yang tidak terluka. "Au, Madre, apa yang kau lakukan?" Pekik seorang pria yang langsung membuka matanya setelah Eleanor memukul kepalanya. Dalam hitungan detik, mata Mark membulat saat menyadari arti tatapan Eleanor yang seakan mengulitinya. "Madre," gumam Mark seraya meringis. "Kenapa? Kau heran kenapa Madre bisa tahu kalau kau sudah sadarkan diri?" Desis Eleanor dengan mata melotot. "Dasar, anak nakal. Apa kau senang melihat Adisti menangis seperti tadi? Puas." Plak. Lagi, Eleanor memukulkan majalah tadi ke kepala Mark. "Madre, kenapa terus memukulku? Aku baru sadar. Apa Madre tidak senang melihatku sadar dari koma?" Ujarnya pelan. Eleanor menghela nafas panjang, "Sejak kapan kau sadarkan diri?" Saat Adisti menangis, jawabnya jujur. "Ah, kamu serius?" Meskipun dengan gerakan pelan, Eleanor bisa melihat anggukan dari Mark. "Astaga, Madre minta maaf. Madre pikir kau sudah lama sadarkan diri. Kalau begitu, Madre panggil dokter dulu." Tanpa perlu menunggu respon, Eleanor pun segera memanggil dokter yang bertugas menangani putranya. "Bagaimana, dok, keadaan putra saya?" "Syukurlah, putra Anda telah melewati jasa kritisnya. Tapi biarpun begitu, putra Anda masih harus menjalani serangkaian perawatan dan observasi. Kami akan melakukan CT scan ulang untuk memastikan kepala Tuan Mark sudah baik-baik saja. Selain itu, kami juga harus terus memantau hasil operasi di kaki Tuan Mark. Bila semuanya sudah jauh lebih baik, barulah Tuan Mark bisa pulang. Tapi tetap, Tuan Mark harus kembali untuk melakukan terapi selama 3 kali seminggu agar tulang kakinya segera pulih seperti sedia kala," papar dokter tersebut. Eleanor pun mengiyakan. Setelah sang dokter berlalu, Eleanor pun kembali ke ruangan Mark. Di sana, tampak putranya sedang dibantu perawat untuk dipindahkan ke ruang pemulihan. Setelah dipindahkan, Eleanor kembali ke kamar di mana Mark dirawat. "Bagaimana perasaanmu saat ini?" "Sepertinya yang Madre lihat, aku sangat bahagia." Sebelah alis Eleanor terangkat ke atas. "Madre, terima kasih. Untuk..." "Cek, tak perlu pura-pura tidak tahu," decak Mark membuat Eleanor terkekeh. "Kau senang?" "Sangat senang. Kalau begitu, segeralah sembuh. Setelah itu, kita akan kembali ke negara kita dan membuat pesta pernikahanmu dengan megah dan meriah. Kita akan undang semua keluarga kita, termasuk keluarga kakekmu di Spanyol. Mereka pasti senang mendengar kabar pernikahanmu." Mendengar ibunya akan membuatkan pesta pernikahan yang megah dan meriah, jelas saja membuat bibir Mark seketika merekah dengan lebarnya. "Tang Yu, Madre karena sudah mau menerima Adisti sebagai calon istriku. Aku dapat pastikan, kalau Adisti perempuan yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku." Eleanor mengangguk, Madre pun bisa melihatnya. Seketika Mark teringat bagaimana ibunya melamar Adisti untuknya. Ya, saat itu Mark mendengar dengan jelas bagaimana ibunya melamar Adisti untuk menjadi istrinya. Mark yang sebenarnya baru sadarkan diri beberapa saat yang lalu, tepatnya saat Adisti menangis pun benar-benar terkejut dengan tindakan sang ibu. Ingin Mark membuka mata, tapi saat itu matanya masih terasa berat. Namun telinganya masih dapat mendengar dengan jelas jawaban Adisti.
Adisti, bagaimana? Will you marry my son? Ucap Eleanor sembari melepaskan cincin di jari manisnya dan menyodorkannya pada Adisti. Mata Adisti kian membulat, dia benar-benar dilamar ibu dari Mark. Nyonya, apa Anda serius? Anda belum benar-benar mengenal siapa saya, Nyonya. Saya hanyalah seorang perempuan yatim piatu yang miskin. Bahkan saya tidak memiliki satu orang keluarga pun di dunia ini. Apa pantas saya bersanding dengan Mark? Apa pantas saya menjadi menantu orang terhormat seperti Anda? Tak mau terlalu berekspektasi tinggi, apalagi pikirnya pasti keluarga Mark belum mengenalnya dengan baik, ia pun tak mau langsung menerima begitu saja lamaran itu. Ia hanya tak ingin kecewa di saat ia sudah terlalu berharap. Lebih baik kecewa sejak awal, daripada jatuh terhempas setelah segala asa ia gaungkan. Memangnya kenapa kalau kau miskin dan yatim piatu? Tanya Eleanor membuat Adisti mengerjapkan matanya. Kalau kau miskin, maka Madre akan memberimu banyak harta agar kau pun jadi kaya seperti kami. Kau tak perlu takut, harta kami banyak. Tak akan jatuh miskin hanya karena kami membaginya padamu. Kalau kau yatim piatu, bukankah seharusnya kau senang saat bisa bersanding dengan laki-laki yang masih memiliki keluarga yang lengkap, sebab dengan begitu kau akan mendapatkan orang tua pengganti yang akan menyayangimu seperti putrinya sendiri. Adisti sampai melongo mendengar jawaban Eleanor. Maaf Nyonya, memangnya benar tidak masalah. Bukankah kebanyakan orang kaya hanya mau menikahkan anak-anak mereka dengan orang yang memiliki status sosial yang sama? Mereka malu kalau anak-anak mereka bersanding dengan orang miskin seperti kami. Jangan samakan keluarga Madre dan Padre dengan orang-orang itu. Kami tidak seperti itu. Bagi kami yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anak kami. Terlebih, anak kami hanya Mark seorang. Betapa jahatnya kami bila kami menentang hubungan kalian dengan alasan status sosial yang berbeda. Hal itu sama saja ingin menghancurkan kebahagiaan anak kami sendiri. Jelas Eleanor hendak membuka pikiran Adisti kalau tidak selamanya orang kaya membenci orang miskin dan menolak hubungan anak-anak mereka dengan alasan tidak sebanding. Adisti menangis haru. Ia pikir hanya keluarga Rainero saja yang memiliki hati yang begitu luas dan mau menerima perempuan kalangan bawah menjadi menantunya, tapi ternyata masih ada keluarga yang sama hebatnya seperti keluarga Sanchez. Tanpa ragu lagi, Adisti lantas mengangguk dengan derai air mata bahagia. Meskipun keadaan Mark belum baik-baik saja, ia tak apa. Bahkan semisalnya keadaan kaki Mark tidak kembali seperti semula pun ia akan tetap menerima. Senyum di bibir Eleanor melebar sempurna. Lantas ia meminta Adisti mengulurkan tangannya, lalu memasangkan cincin yang memang sudah diwariskan turun-temurun oleh keluarga Alvernon pada menantu-menantunya ke jari manis Adisti. Setelah memasangkan cincin itu, Eleanor melirik ke arah Mark. Tiba-tiba saja matanya membeliak saat menyadari Mark membuka sedikit kelopak matanya dan mengarahkan tatapannya ke arah Adisti. Reves telah mengantongi bukti-bukti yang akan membongkar siapa sebenarnya Rose. Ia akan membuka bukti-bukti itu di hadapan Rose secara langsung agar perempuan itu sadar telah diperdaya oleh orang yang dipercayainya. Rose sudah menduga siapa yang akan menemuinya siang itu. Dia tidak memiliki keluarga lain selain Jose. Sementara itu, Jose pun sudah dipenjara, jadi tak ada orang lain yang akan menemuinya selain Reves. Namun Rose benar-benar terkejut saat melihat Reves ternyata tidak datang seorang diri. Reves datang dengan didampingi istrinya. Wanita yang menjadi atasannya selama beberapa tahun ini. Tak ada senyum di bibir merah Delena. Perempuan yang biasanya tersenyum lembut padanya itu seketika berubah dingin saat melihatnya. Rose tahu, ia telah membuat kesalahan fatal. Ia telah membuat wanita itu dan menantunya nyaris kehilangan nyawa karena mengira kalau dirinya adalah putri dari Reves. Ia mengira, karena Delena lah ibunya dibuang sehingga harus membesarkan anaknya seorang diri. Dia bermaksud untuk membalaskan dendam dirinya dan ibunya. Namun nyatanya, ia bukanlah putri Reves. Tapi yang jadi pertanyaan, putri siapa sebenarnya dirinya? Dan kenapa pamannya tega menipu dirinya? Saya yakin kau tahu maksud dan tujuan kedatangan kami kemari. Oleh sebab itu, saya tak akan membuang waktu kami lebih banyak.
Kami hanya akan mengantarkan ini. Di sini, kau akan menemukan kebenaran siapa dirimu sebenarnya. Delena lantas menyodorkan sebuah amplop ke arah Ross. Setelah itu, Delena dan Reves pun segera beranjak dari tempat duduknya. Mereka pun segera berlalu begitu saja meninggalkan Ross dengan rasa penasaran yang kian